penjelasan tentang 4 bulan yang haram. Oh iya, ada satu lagi ya, 4 betul. bulan yang dimuliakan. Ya, itu. Haram di sini bukan artinya sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah. Ya. Kata al-haram di sini secara bahasa Itu yang Arab artinya adalah mulia. Iya, sama kayak dalam surah At-Taubah juga itu, Pak. Iya, ya, istilah At-Taubah itu. Iya. Ya, sama Surah kayak At-Taubah. ini ya. Ya, Masjidil Haram itu kan. Saya lupa itu di ayat keberapa ya. Allah katakan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum ila akhiril ayat. Allah katakan dalam penjelasan Al-Qur'an surah At-Taubah, sungguh bilangan bulan dalam kurun 1 tahun terdapat 12 bulan. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah bilangan 12 bulan ini bukan bilangan bulan yang miladiyah atau masihiyah, tapi yang bilangan hijriyah. Membagi dalam bilangan 12 bulan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini tidak diperinci oleh Allah apa saja ke-4 bulan tersebut. Nah, itu Ustaz. Lagi-lagi karena datangnya hadis memberikan mubayyinan, sharihan, menjadi penjelas, menjadi penggamblang untuk keumuman lafaz Al-Quran, sehingga 4 bulan yang dimaksudkan oleh Allah dijabarkannya oleh Rasulullah dalam hadisnya. Apa hadisnya? Bunyi hadisnya adalah 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan ini berurutan nomor panggilnya, berurutan susunannya, dan satunya lagi terpisah di lain tempat. Apa ke-4 bulan? 3 bulan yang tersusun rapi sesuai dengan susunannya, yaitu adalah bulan Dzulqa'dah. Silahkan ditulis. Bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah bulan ke-12 masuk lagi ke bulan selanjutnya. Kembali lagi pada hitungan yang pertama, bulan awal pada tahun Islam, Muharram. 3 tersusun rapi sesuai dengan nomor urutnya. Adapun 1 yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Rajab. Kenapa Ramadan tidak disebutkan? Ramadan tidak disebutkan karena ke-4 bulan Rajab, bulan haram ini bukan tandingannya Ramadan. Artinya Ramadan menjadi sayyidus syuhur. Kalau sudah panglima berarti nggak ada panglima dalam sebuah negara satu ya. Panglima ada 2 nggak? Ramadan itu udah panglima tertinggi. Panglima tertinggi, betul. Jadi artinya menteri-menteri di bawahnya barulah itu 4 bulan. 4 bulan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu 4 bulan yang disinggung dalam surah At-Taubah yang memiliki kemuliaan tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, melainkan Ramadan. Artinya keutamaan bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dia punya keistimewaan. Ada pula keistimewaan itu di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan punya keistimewaan yang begitu lebih komprehensif, tapi ada juga kemuliaan Ramadan yang nggak dimiliki oleh 4 bulan ini. Umum dan khusus. Umum dan khusus. Oh, begitu. Nah, itu apa yang kekhususan dari masing-masing dari 4 bulan ini, Ustaz? Salah satunya Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala, ini lagi sebagai ketentuan. Ada bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah tidak boleh dilakukan peperangan. Segenting apapun. Di At-Taubah itu ya. Di At-Taubah, segenting apapun. Jadi bukan hanya Ramadan ya? Bukan hanya Ramadan. Ramadan malah justru perang Badar itu terjadi di Ramadan, Pak. 17 Ramadan perang Badar itu. Yang 10 hari terakhir Ramadan itu perang. Kayaknya. Masuknya Ramadan, masuknya perang Badar itu dia. Itu perang Badar. Dzulqa'dah, Dzulhijjah tidak boleh ada yang namanya bentrok antara 2 kubu, 2 barisan peperangan. Nah, salah satu keistimewaannya adalah siapa orang yang melakukan tindakan satu kebaikan, maka kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila seperti halnya kebaikan, ada orang yang justru bermaksiat di dalam bulan Dzulqa'dah, bulan yang haram, bulan Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab, maka akumulasi keburukan, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Ayo, tinggal ada pilihan kita mau yang melakukan baik, ibadah, tebarkan kebaikan, senyum di hadapan masyarakat dan lingkungan kita, atau malah justru kita mau menganiaya orang-orang sekitar kita. Itu pilihan ada di tangan kita, dan setiap kita wajib untuk memilih satu di antara keduanya. Jadi sudah terjawab, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sesuai dengan kesusunannya. Ini dijelaskan di hadis ya Ustaz ya? Itu justru masadirut tasyri' al-islami, referensi dan rujukan yang paling prinsipil untuk umat Islam, ajaran agama Islam, itu paling tidak Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' ini konsensus ulama, fatwa-fatwa kumpulan, kompilasi fatwa-fatwa para ulama sedunia, yang kemudian kias, analogi hukum dengan hukum yang semisalnya. Bahkan di antara kita ada yang mengatakan, ada juga masadir tasyri' atau referensi sumber-sumber ajaran agama Islam dengan apa? Syadduz dzara'i, syar'un man qablana, al-istihsan, al-istishab dan lain-lain, al-urf. Padahal di Al-Quran nggak dikatakan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan tidak boleh bersuara, tidak dijaharkan. Adapun subuh, maghrib, isya dengan keragaman rakaatnya, silahkan suaranya dibesarkan. Dari mana ia dapati? Kalau bukan karena penjelasan hadis. Satu hadis bisa memberikan penjelasan kepada ayat. Kadang ayat juga memberikan penjelasan dari keumuman lafaz hadis. Kita lihat bagaimana keduanya antara Al-Quran dengan Al-Hadis memberikan satu kesempurnaan. Tapi itu benar kan, hadis sendiri kan termasuk kategori wahyu, cuman wahyu itu hanya Allah. Itu punya wahyu. Karena dalam surah Al-Qalam dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berkata-kata menyampaikan ucapannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan wahyu ilahi.